Halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel Bang Felix. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan kali ini kita akan bermain Colosseum Arena. Untuk hari ini kita akan mencoba gameplay dari salah satu persona kita yang terbaru, yaitu Crown of Silence Amano Miyahi. Jadi di sini gue akan memberikan kalian sedikit point of view bagaimana gameplaynya dia untuk di Colosseum Arena. Karena persona ini memang sangat condong bagusnya ke arah PvP. Karena kalau PvE-nya sangat kurang banget dari segi kemampuan. Dan di sini langsung aja tanpa perlu banyak basa-basi. Untuk yang pertama, kalian bisa lihat untuk tim yang akan gue gunakan seperti ini. Jadi ini adalah tim yang kita akan gunakan. Di sini gue menggunakan Amano Miyahi bersama Radiant Holy Armor Rovi, kemudian Crimson Overlord Lyn, dan juga Isabella, the Goddess of Music. Jadi tim ini sebenarnya lebih ke arah semi tipe tank, cuman problemnya ini gameplaynya sangat kurang ya, apalagi akun yang ada Amano Miyahi ini tidak memiliki banyak gear legend. Jadi settingannya pun juga akan menggunakan yang seadanya saja. Tapi secara overall ini settingan tim yang pastinya cukup lumayan, karena gue di sini menggunakan Isabella karena tidak ada persona yang bisa menghasilkan buff di awal-awal. Alasannya mengapa? Karena di sini jika seandainya kita kehilangan buff yang dihasilkan oleh Amano Miyahi di awal-awal, maka kemampuan dia itu udah setara kayak Alana Justice Castle jika seandainya tanpa buff yang dia miliki, yaitu backlash skinnya. Jadi jika seandainya buff ini hilang, otomatis gameplaynya nggak bakal bener-bener maksimal. Itulah kenapa gue memaksakan diri untuk menggunakan Isabella di dalam gameplay kita kali ini. Ya, secara overall ini tim yang masih cukup lumayan, dan untung banget gue punya dua persona signature untuk Amano Miyahi di sini. Yaitu udah pasti Radiant Holy Armor, ini merupakan persona signaturnya yang paling mantep untuk di combo bersama Amano Miyahi. Dan juga Crimson Overlord yang pastinya sangat cocok di combo dengan banyak jenis gameplay persona yang kalian miliki. Jadi ini tim yang pastinya cukup lumayan lah untuk kita pakai di gameplay kali ini. Jadi langsung saja kita bakal perlihatkan bagaimana build yang gue gunakan. Jadi langsung aja kita pindahkan slide-nya seperti ini. Untuk yang pertama di sini adalah Crimson Overlord Lyn. Jadi untuk persona satu ini gue menggunakan settingan tank damage dealer ya, yang mana gue pakai Steel Seal set, kemudian Guardian set, dan Faithful set. Di sini gue fokus untuk meningkatkan defense dia agar semakin tinggi, plus juga ningkatin critical chance-nya agar bisa menghasilkan critical damage yang sangat tinggi. Karena dia merupakan damage dealer utama kita di gameplay kali ini. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu Crown of Silence Amano Miyahi. Dia adalah bintang utama kita di gameplay kali ini. Dan untuk settingannya gue pakai settingan tank normal. Cuman karena memang tidak ada settingan yang sama seperti Crimson Overlord, jadi gue pakai settingan tank normal pada umumnya. Namun kalian bisa menggunakan settingan lain yang sesuai dengan keperluan kalian. Karena di sini gue tidak memiliki banyak settingan, jadi gue pakai settingan tank normal saja. Untuk yang berikutnya yaitu Radiant Holy Armor. Jadi untuk persona ini gue pakai settingan damage dealer, dan jujur ini merupakan persona yang memang sedikit anomali gameplaynya untuk di Colosseum, karena damage yang dia hasilkan cukup optimal, dan bisa dibilang dia ini merupakan damage dealer kedua kita untuk di tim kali ini. Berikutnya kita masuk ke settingan The Goddess of Music Isabella. Untuk persona satu ini gue pakai gear normal biasa pada umumnya untuk support. Tapi kalau bisa menggunakan settingan lain pastinya yang jelas harus tebal, itu yang paling penting.
kita perlu dia bertahan selama mungkin pastinya untuk di battle. Jadi kita wajib menggunakan settingan yang setidaknya sih bikin dia tebal plus attack-nya juga naik. Karena jika attack-nya lumayan tinggi, otomatis healing yang diberikan juga akan sangat bagus. Itulah kenapa kalian bisa menggunakan settingan yang agak bikin dia tebal, yang pastinya kalian bisa cek langsung di kolom komentar untuk Google Sheet-nya. Jadi itu saja untuk build setting dari semua persona yang akan gue gunakan. Jadi langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya. Let's go. Oke guys, langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya. Di sini kita melawan tim yang bawa 2 damage dealer, tapi ini harusnya masih bisa kita menang ya. Karena harusnya Amano Miyahi bisa menahan damage dengan optimal. Dan di sini langsung aja. Oke, nice, udah dikasih efek dan langsung mati. Mantap. Kelihatannya kita bakal langsung menang dan yap, kita langsung menang ya. Langsung saja kita bakal masuk ke gameplay yang berikutnya. Di sini kita melawan Sweetie Fox dan seharusnya kita bisa menang sih. Harusnya bisa ya. Oke, itu Inase-nya udah mati duluan. Gak apa-apa guys ya, itu level kecil lumayan sih itu udah untuk si Inase ya. Aduh, damage-nya nggak kritikal. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Ketahan tuh damage. Nah, menang kita ini. Menang kita coy. Ayo, belum nge-counter ya. Oke, masih aman. Kita pasti menang nih harusnya. Gak mungkin nggak ya. Udah 3 lawan 1 juga. Tuh, di counter lagi. Tapi ini lane-nya tebal juga ya. Dan karakter kita nggak nge-crit soalnya cuy. Jadi berat nih. Lama dia kelarnya. Karena critical chance-nya nggak keluar damage-nya. Oke, mantap. Lumayan ya. Kita berhasil menang lagi. Jadi kita coba lagi ke gameplay yang berikutnya guys ya. Let's go. Langsung saja masuk ke gameplay yang berikutnya. Di sini harusnya kita bisa menang ya. Karena Sweetie Fox-nya sudah jalan duluan dan damage-nya tidak optimal. Ini seharusnya nanti saat Lindet Blossom-nya gerak, dia itu bisa langsung mati. Karena damage-nya bakal sangat-sangat besar sih. Oke, ayo. Oke, ayo serang Amano-nya. Aduh, belum mati itu dikit lagi guys. Dikit lagi itu kelar. Tapi sayang banget, nggak mati itu Lindet Blossom-nya. Ayo, counter Crimson. Oh, mantap Crimson. Damage-nya optimal. Mati tuh Sweetie Fox. Goodbye Sweetie. Lah, belum mati. Waduh, damage-nya belum optimal tuh. Oke, tapi untung ya udah di finish sama si Amano ya. Bagus. Oh, bagus. Damage-nya besar juga tuh untuk si Radiant Holy Armor ya. Kita menang sih ini. Menang ya. Udah dipastikan menang. Ya, efek healingnya kecil juga ya untuk si Isabella. Tapi wajar, masih bintang 4, jadi healing efeknya benar-benar sangat kecil. Ayo dong. Nggak ada yang kritikal kah damage-nya? Ya ampun. Counter, aduh. Nggak kritikal lagi tuh damage. Oke, kita dapat healing efek tambahan dan menang. Lumayan. Oke, kita coba lagi guys ke gameplay yang berikutnya. Biar lebih puas ya pastinya. Let's go. Iya, oke guys, langsung saja kita coba lagi ke gameplay yang berikutnya. Di sini harusnya kita bisa menang. Timnya ya tim biasa sih sebenarnya ini. Cuman harusnya kita bisa menang dengan menunggu si Sweetie Fox jalan aja itu. Itu seharusnya Sweetie Fox sekali jalan pasti mati guys ya. Nah, pasti mati tuh, nggak mungkin enggak tuh. Udah mati aja tuh Sweetie Fox. Nah, bagus. Yang nge-finish Lin Crimson Overlord-nya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat ya, di sini gameplaynya Amano itu emang nggak kelihatan banget guys, karena dia itu lebih condong nungguin damage dari musuh aja biar langsung mati. Itu aja sih gameplay dia ya. Jadi ya
nggak terlalu kelihatan, tapi overall lumayan lah untuk dipakai si Amano ini. Tapi jujur masih kurang jadi prioritas kita ya untuk sekarang, karena masih banyak tank yang jauh lebih mantep pastinya daripada dia. Tapi overall untuk gameplaynya Amano Miyahi terbaru ini sudah cukup lumayan bagus lah untuk di meta zaman sekarang. Udah lumayan lah gameplaynya. Oke, tinggal sisa satu lagi. Ini tinggal si ini ya, Alana Beer-nya aja satu. Dan ini udah pasti menang sih. Nah, menang ya. Langsung saja kita masuk ke gameplay yang terakhir. Di sini potensial kita menang sangat tinggi karena lawan kita tidak membawa Secret Angel Rovi dan juga Sweetie Fox. Tapi kita harus berhati-hati karena ada Death Blossom yang pastinya akan sangat mengganggu. Oke, itu Invi-nya udah ultimate dan juga Death Blossom juga sama. Ayolah, serang Amano-nya. Aduh, nggak mati. Waduh, nggak mati guys. Tapi HP si Death Blossom tinggal sisa sekitar 5% aja itu. Aduh. Lagi dikit lagi. Itu, waduh. Mati 2 langsung. Aduh. Damage-nya bisa miss juga ya. Tapi mati sih. Nah, bagus. Itu baru. Sekarang lawan kita tinggal 2 aja. Dan ini udah dipastikan menang guys. Udah pasti menang ini. Gameplaynya udah enak banget. Dan jujur aja beberapa gameplay yang gue berikan kepada kalian sebenarnya recordan kemarin ya. Dan ini adalah recordan hari ini yang memang biar pas aja gameplay kita ada 5 battle untuk percobaan dari si Amano Miyahi. Agar videonya pun juga tidak terlalu lama ya. Dan secara overall gue bisa bilang persona ini cukup lumayan ya. Tapi kelasnya bukan prioritas banget lah. Lebih ke arah mid range. Tapi secara overall gameplaynya masih cukup bagus kalau kita pakai tim yang optimal pastinya. Dan ya, ini udah pasti menang. Dan mungkin untuk video kita kali ini gue akhir aja ya. Dan semoga kalian senang dengan persona kita yang terbaru. Dan pastinya lebih baik kalian skip aja ya untuk banner kali ini. Oke guys, mungkin videonya sampai situ saja ya untuk gameplay dari Amano Miyahi kita yang terbaru. Semoga kalian suka pastinya dengan persona terbaru kali ini. Dan mungkin hal yang bisa gue bilang adalah persona sekelas Amano Miyahi ini bukan prioritas banget untuk kalian semua. Melainkan kalian bisa skip saja agar ada persiapan nanti untuk anniversary yang keempat. Dan mungkin videonya gue akhiri saja. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi dan segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you in the next video guys, goodbye. Dadah cuy.